Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Saat bertemu itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyapa Mu'adz. Kemudian beliau berkata, "Inni la uhibbuka ya Mu'adz. La tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik." Sesungguhnya aku mencintaimu, wahai Mu'adz. Oleh karena itu, sebagai bentuk cinta, sebagai bentuk sayangku kepadamu, wahai Mu'adz, saya ingin berpesan satu hal. La tada'anna dubura kulli salatin. Janganlah sekali-kali engkau lupa di setiap akhir atau setelah engkau melaksanakan ibadah solat fardu maupun sunnah, antaqula, untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu agar aku tetap berzikir kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku agar tetap berzikir kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku agar aku tetap bersyukur kepadamu. Dan ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa beribadah dengan ibadah yang terbaik kepadamu. Sahabat-sahabat sekalian, doa ini mungkin sebagian di antara kita sudah sangat populer dan bahkan sering kita baca di berbagai kesempatan. Terlebih-lebih ketika selesai melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Namun tahukah kita, sahabat-sahabat sekalian, apa makna dan pesan yang terkandung di dalam doa maupun rangkaian cerita dari hadis tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu? Sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa faidah yang dapat kita ambil dari potongan hadis ini. Yang pertama, bahwa sesungguhnya kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya itu adalah kecintaan yang tulus. Kecintaan ini kemudian diwujudkan dengan memberikan sebuah nasihat, sebuah wasiat, di mana wasiat tersebut akan memberikan manfaat kepada orang yang diberikan wasiat itu dalam kehidupan sehari-harinya. Kebiasaan para generasi salaf dan saleh terdahulu bahwa mereka ketika bertemu satu sama lain selalu berwasiat, selalu bertausiah, selalu memberikan nasihat satu sama lainnya. Nasihat yang berisi tentang pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan dalam agama, pesan-pesan untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebiasaan-kebiasaan ini seharusnya senantiasa harus kita contoh, kita jaga, dan kita pelihara serta kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Faidah yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu doa yang berisi pesan agar kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berzikir kepada Allah. Meminta pertolongan kepada Allah menunjukkan bahwa sesungguhnya hati kita ini sangat rentan terhadap perkara-perkara yang melalaikan kita.
untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini sangat rapuh sehingga kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk senantiasa berzikir kepada Allah dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bentuk kesyukuran itu sahabat-sahabat sekalian kita wujudkan dengan memberikan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang terbaik adalah ibadah yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para ulama baik yang generasi terdahulu maupun generasi yang sekarang. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu kepada kita semua melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga sahabat-sahabat sekalian kita dapat mengamalkan doa ini terutama ketika kita selesai sholat untuk senantiasa membaca doa ini. Doa ini memang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, tetapi apa yang beliau sampaikan tidak hanya diajarkan kepada Mu'adz, tidak hanya berhenti pada sosok Mu'adz bin Jabal, tetapi ini adalah warisan yang beliau titipkan kepada Mu'adz, kepada kita semua sebagai umat beliau, sebagai umat yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, doa ini mudah-mudahan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.